Benar Tuhan, kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan penyertaan-Mu selama hidup kami ini Tuhan. Dari yang telah kami lewati sampai sekarang dan sampai yang akan datang Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi mulut hamba-Mu ini Tuhan yang sangat terbatas ini, supaya biarlah apa yang hamba-Mu utarakan itu semua dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hati kami Engkau gembirakan dengan firman-Mu ini supaya bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Awal pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bu Devi ya, atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sharing firman, dan juga dari Bapak Rizky yang sudah mempercayakan saya untuk dapat men-sharing firman tempat ini. Firman hari ini saya kasih judul proses untuk menuju kekudusan. Firman ini saya buka di Ibrani 12. Ibrani 12 mulai dari ayat 5 sampai 10. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka yang kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh Tuhan. Amin. Dari ayat-ayat ini, pertama sangat berarti buat saya, karena dari sini awal mula saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saya mau bersaksi ini apa ya? Awal saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu waktu di dalam penjara. Jadi saya 3 kali sudah masuk penjara. Jadi jangan dicontoh. Jadi dulu saya tahun 2007 saya sempat masuk tanah narkoba, dan waktu itu saya belum bertobat, saya belum mengenal Tuhan secara pribadi,
Waktu itu saya pakai narkoba dan sempat jual narkoba sampai akhirnya ditangkap tahun 2007. Dari situ saya sebenarnya sudah diperingatkan Tuhan. Tuhan itu mengasihi saya. Tapi waktu itu saya nggak pernah menganggap kalau Tuhan itu ada. Karena dari kecil orang tua saya selalu bilang kepada saya supaya takut akan Tuhan. Kamu jangan hidup nggak karu-karuan karena Tuhan itu ada. Tapi waktu itu saya nggak pernah mengenal siapa itu Tuhan. Karena Tuhan saya nggak pernah melihat gitu. Keluarga saya keluarga dari hamba Tuhan. Jadi ayah saya juga gembala sidang. Dan waktu dari kecil saya sudah Kristen. Jadi tapi saya cuma ke gereja setiap hari Minggu karena memang dari orang tua saya. Sampai akhirnya hidup saya waktu SMA mulai mengenal pergaulan yang kurang baik. Akhirnya saya jatuh dalam dunia narkoba. Jadi waktu SMA itu mulai dari tahun 92, waktu itu saya masih belasan, masih 14-15 tahun. Saya sudah mengenal ganja, sudah minuman keras, sampai akhirnya waktu SMA saya sekolah di luar negeri, malah di situ saya menjadi jadi. Jadi saya nggak ada orang tua di sana. Jadi teman-teman saya yang ngajarin saya mabuk, ganja dan macam-macam. Saya semua narkoba pernah saya coba, dan yang terakhir itu yang paling parah saya pakai putau ya. Dan putau itu saya pakai insulin, iya. Dan itu saya lakukan sampai bertahun-tahun, sampai 4 tahun ya. Jadi mulai dari tahun 96 saya kenal itu di Jakarta. Dari Jakarta terus pulang, teman saya yang dari Australia itu semua pulang juga, dan mereka ternyata juga pakai putau dari mana? Dari Australia. Dan lanjut mereka pakai di Surabaya, dan sampai akhirnya lama-lama baru sampai pakai insulin, dan itu selama 4 tahun. Dan puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya sampai akhirnya bisa saya berhenti. Saya direhab dan akhirnya saya bisa lepas dalam 2 minggu. Sekitar 2 mingguan saya sudah bebas keluar dari rehab. Tapi nggak berhenti dari situ juga. Saya masih pakai narkoba, tapi narkoba yang jenis-jenis lain. Sampai saya pernah kalau pesta itu sampai 7 macam, 7 dimensi gitu. Narkoba itu. Jadi semua kalau tanya tentang narkoba saya tahu semua. Jadi sampai akhirnya 2007 itu saya ditangkap di Polda. Dari situ saya masih terus melakukan transaksi narkoba di dalam juga, masih di dalam penjara saya juga melakukan. Saya belum pernah bertobat waktu itu. Jadi akhirnya saya bebas tahun 2008. Dari bebas itu saya masih melakukan lagi transaksi-transaksi sampai saya di luar cuma 6 bulan. Ketangkap lagi yang kedua, dan di situ saya mulai baca Alkitab ini waktu di dalam sel di Polda. Karena waktu itu sempat kaki saya ini ditembak, jadi tembus, jadi peluru ini tembus, yang kanan ini tembus dari belakang tembus ke depan. Jadi waktu saya baca ini, bagaimana Tuhan mengajar anak-anaknya, dan saya merasa saya dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya waktu saya berdosa, saya hidup dalam dosa dengan pergaulan bebas dan macam-macam itu
Tuhan tidak pernah berhenti untuk menarik saya. Cuman waktu itu saya tidak pernah melihat itu suatu usaha dari Tuhan untuk menarik saya. Jadi akhirnya waktu saya habis ditembak, saya mungkin sadar, oh ini mungkin Tuhan ya, Tuhan yang membuat saya seperti ini. Mungkin Tuhan yang izinkan untuk saya dihajar. Waktu saya ditembak, langsung darah itu langsung keluar di depan. Jadi saya lihat tuh, oh ya nggak apa-apa, berarti tulangnya nggak kena. Soalnya ini dari tengah terus tulangnya di tengah, jadi pelurunya itu lewat mana saya nggak tahu. Pokoknya tulangnya juga di tengah itu pelurunya. Dari situ saya mulai sadar kalau ini bukan suatu kebetulan, karena Tuhan pasti yang merancangkan semua ini buat saya. Dan mulai saat itu saya mulai tergerak hati saya untuk membaca firman ini. Bagaimana Tuhan mengajar anaknya bukan untuk dibinasakan, tapi bagaimana Tuhan mengajar anaknya supaya mengerti kalau itu sudah terlalu jauh. Bagaimana dosa-dosa saya waktu itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu di Medan. Dan dari situ setiap ibadah saya tiap hari ibadah ke gereja di situ, dan setiap hari mulai ada kerinduan, mulai ada setiap nyanyian, pujian dan penyembahan itu saya mulai menangis. Bagaimana hati saya bisa hancur loh. Dan dari situ saya mulai merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Saya belajar bagaimana kehidupan saya yang nggak layak ini, bagaimana Tuhan bisa pulihkan. Dan dari situ saya merasa Tuhan dekap saya, Tuhan hapuskan semua dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan. Tuhan melupakan segala dosa saya yang dari awal, yang merah seperti gengsi itu Tuhan bisa sanggup untuk pulihkan menjadi putih seperti salju. Dan dari situ gak cukup sampai sekian. Perdobatan itu sebenarnya bukan sekali, tapi saya percaya Tuhan izinkan proses dalam hidup kita itu terus berlangsung hari demi hari. Dan yang namanya perdobatan itu bukan sekali, tapi dilakukannya setiap hari. Setiap proses yang Tuhan izinkan itu, di situ berkat yang terbesar itu terjadi dalam hidup kita. Dan setelah bebas, saya waktu itu divonis 10 tahun. Waktu itu saya dituntut 12 tahun, dan itu buat saya suatu pukulan yang berat. Karena waktu itu narkoba cuma paling lama 4 tahun. Itu yang golongan 1. Tapi saya bisa dituntut 12 tahun. Dan waktu itu saya sudah puasa, dan saya belajar untuk doa dan puasa waktu itu. Dari pertama waktu saya di Medaeng menjadi Medaeng, saya belajar untuk berdoa dan puasa. Memang awalnya motivasi saya waktu itu berdoa dan puasa itu bukan untuk pertobatan pertama-tama, karena saya merasa waktu itu beban saya berat, karena kasus saya waktu itu sudah lumayan berat. Jadi saya belajar untuk mengandalkan Tuhan, tapi mungkin dengan motivasi yang salah waktu itu. Jadi saya terus berdoa puasa, tapi yang dijawab Tuhan beda. Tuhan izinkan saya waktu itu divonis 10 tahun. Tapi saya waktu itu nggak terlalu terpukul. Malah oke, kalau ini memang Tuhan yang sudah izinkan untuk saya menjalani ini, baik Tuhan, saya lakukan.
Dan dari situ saya mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saya nggak pernah, waktu itu saya nggak pernah khawatir apa yang akan terjadi besok. Memang kelihatannya 10 tahun lama. Tapi waktu itu pengacara saya memang mengajukan banding. Tapi itu ya terserah dia bilang yakin pasti bisa turun, itu terserah. Jadi semua saya serahkan dalam tangan Tuhan. Tapi dari situ saya menjadi mengenal dengan Tuhan itu secara pribadi itu lebih melekat. Jadi saya situ belajar yang namanya mengenal akan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Seperti yang tadi yang kita nyanyikan, bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan dari situ terus saya belajar Alkitab ini, saya baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian lama saya baca 4 kali, habis Kejadian baru saya baca 5 kali. Dan dari situ kemurahan Tuhan turun atas saya. Waktu itu vonis saya turun jadi 7 tahun. Jadi vonis 10 tahun akhirnya banding, turun jadi 7 tahun. Saya pikir ya sudah lega. Tapi ternyata saya dikasasi sama jaksa. Dikasasi sama jaksa karena jaksa nggak terima kalau saya turun. Mereka menuntut saya tetap 12 tahun. Dan semua saya serahkan dalam tangan Tuhan. Dari situ saya nggak pernah berpikir apa yang akan terjadi. Sampai akhirnya kondisi itu turun, tetap jadi 7 tahun. Saya nggak pakai apa-apa. Jadi waktu itu kasasinya dari jaksa itu ditolak. Jadi kemarin akhirnya saya masuk lagi yang ketiga, masuk lagi yang ketiga ini kemarin tahun lalu. Jadi saya baru bebas dari rutan Medaeng itu tanggal 1 November kemarin. Dan ini Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup saya lagi, karena saya percaya anak Tuhan berapa kali jatuh pun tetap Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sekali yang terakhir ini saya jatuh bukan narkoba, tapi karena pasal fidusia. Fidusia ini tentang apa? Bukan asuransi, leasing mobil. Karena ada teman yang minjem nama saya untuk leasing mobil dan mobilnya itu dibawa lari. Jadi saya kena. Tapi dari sini Tuhan proses saya lagi dalam hidup saya, supaya saya belajar untuk lebih rendah hati. Karena kalau tanpa rendah hati, Tuhan nggak bisa bentuk kita. Saya juga sering mengatakan di hutan Medaeng untuk teman-teman di dalam sana, bagaimana kerendahan hati yang sangat penting buat pertobatan kita. Saya akan kasih contoh seperti Yusuf. Bagaimana Yusuf diproses Tuhan dari awal sampai dari awal waktu dia dijual, dimasukkan ke dalam sumur, dijual ke Mesir dan menjadi pembantunya Potifar. Semua itu saya percaya itu juga Tuhan punya rencana dalam hidup Yusuf. Tapi apa yang menyebabkan Yusuf tetap diproses seperti itu? Salah satunya yaitu tadi kesombongan. Karena seringkali manusia itu
sombong itu bukan karena memamerkan kekuatan kita, keuangan kita, kalau kita kaya, sombong itu biasa. Tapi kesombongan yang sebenarnya itu bagaimana kita tunduk pada otoritas Tuhan dalam hidup kita. Dari situ bagaimana Yusuf diproses sampai akhirnya dia mengakui bahwa semua yang dia katakan dari mimpi, hati-hati mimpi itu semua dari Tuhan dan bukan dari kekuatannya sendiri. Dari situ saya belajar karena selama ini saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya tidak pernah yang namanya mengandalkan Tuhan. Dan sering kali kita manusia, kita orang Kristen pun juga sering mengalami seperti itu. Sering kali kita ke gereja tapi perbuatan kita di luar bagaimana, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak pernah mengandalkan Tuhan. Bahkan sering kali Tuhan itu dinomorduakan. Bagaimana saya merasa jadi Tuhan juga. Saya bisa mengatur kehidupan saya. Dan Tuhan itu seperti serep aja. Kalau pada saat kita butuh, baru kita doa kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan, bagaimana masalah kita, masalahku, Tuhan, bagaimana bisa pulihkan keadaan saya. Jadi seringkali yang kita kerjakan tentang kesombongan ini, bagaimana Tuhan bisa proses kita. Proses saya dimudahin. Waktu pertama kali datang, saya sama Elis belum ada HP, jadi saya masih tulis surat. Karena selama ini apa yang saya lakukan itu semua tentang saya, dan ini ego manusia ini memang luar biasa. Jadi ego itu setiap kali berdoa kepada Tuhan, saya nggak sadar bagaimana semua yang saya doakan itu tentang saya sendiri, tentang bagaimana Tuhan memberkati saya, bagaimana Tuhan membukakan jalan kepada saya, bagaimana dan seterusnya. Saya nggak pernah berpikir bagaimana perasaan Tuhan terhadap saya, bagaimana pemikiran Tuhan tentang kehidupan saya. Dan itu yang terjadi selama bertahun-tahun. Waktu saya bebas yang kedua kali, waktu itu saya sempat berasal untuk jadi hamba Tuhan. Dan dari bebas itu saya masuk sekolah teologi. Dan waktu itu saya sudah tulis formulir untuk sekolah. Waktu itu tante saya sempat bilang gini, Tim, kamu kalau jadi pendeta, jangan pernah kamu berpikir tentang materi. Tapi dari situ saya berpikir, bagaimana saya harus menikah, bagaimana saya harus lakukan pelayanan, semua butuh uang. Bagaimana kehidupan saya, kalau saya punya istri, punya anak, saya kasih mereka apa gitu. Dan dari situ mulai logika saya bermain. Dan saya mulai mengandalkan kekuatan saya sendiri. Dan akhirnya, yaitu tadi sudah dengan kesombongan saya sempat berdoa sama Tuhan, minta izin juga. Saya melakukan pekerjaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya memanipulasi tentang bank. Saya mengambil keuntungan dari kredit itu sudah. Dan akhirnya jatuh di yang ketiga kali itu. Sebenarnya itu harusnya tidak terjadi, tapi saya yakin ini semua ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya masuk lagi yang ketiga kali ini.
Dan dari situ saya mulai belajar untuk merendahkan hati saya. Karena tanpa rendahan hati, Tuhan nggak akan bisa masuk dalam hati saya untuk memproses hidup saya, untuk memurnikan saya Tuhan. Dan yang kedua, tentang takut akan Allah. Takut akan Allah ini saya definisikan bagaimana menghormati Allah. Takut akan Allah bukan takut kalau kita dihukum, bukan takut kalau kita ketahuan kalau berbuat dosa, tapi takut akan Allah ini bagaimana kita menghormati Allah, bagaimana kita segan kepada Allah, bukan karena hukumannya, tapi karena kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Jadi pengalaman saya waktu di dalam satu kamar saya itu 43 orang dan semua itu kriminal semua, orang-orang yang dalam bentuk penjahat, dimana yang masuknya nggak sekali, 2 kali dan banyak. Mereka yang latar belakangnya juga pernah membunuh, pernah beberapa kali membunuh juga, dan itu nggak 1-2 orang, banyak. Dan saya siapa sudah? Saya ini kulit putih gitu ya. Satu kamar cuma 1 orang yang kulit putih ini, dan dari situ saya bisa dipercaya sebagai kepala kamar. Saya percaya itu kalau bukan campur tangan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menyertai saya nggak akan bisa seperti itu. Jadi saya bisa mengatur orang-orang yang di dalam itu untuk nurut pada saya. Saya nggak pernah ngamuk-ngamuk, nggak pernah keras, nggak pernah kasar. Tapi dari situ Tuhan bisa pakai saya untuk bisa membuat mereka untuk tunduk kepada saya. Saya nggak dibayar, karena suatu saat ada teman saya bilang, orang-orang di sini ini segan sama kamu. Ya, kalau saya nggak pernah menyatakan saya ini pernah penjara berapa kali. Saya bukan siapa-siapa di waktu itu, karena banyaknya saya nggak kenal, sudah baru semua. Karena waktu dulu saya masuk itu sudah sekitar hampir 20 tahun, jadi generasinya berubah semua. Saya nggak ada yang kenal. Tapi dari situ mereka bisa segan kepada saya. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya, pasti kalah sebenarnya. Saya kalau macam-macam dikeroyok orang 40, hancur saya. Banyak tato-tato kan parah. Dan saya kadang juga heran kenapa mereka bisa pilih saya sebagai kepala kamar. Dan beberapa saat saya di dalam, saya juga dipercaya untuk memimpin gereja di sana, di dalam kota itu. Padahal rencana saya nggak mau. Saya cuma membantu aja di belakang, karena saya juga dulunya juga tamping gereja. Saya juga dulu jadi koordinator Natal waktu di UKM tahun 2009-2010. Jadi saya tahu bagaimana aturan-aturannya, cara mainnya itu di dalam gereja itu. Saya percaya pada saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya karena Tuhan itu yang berbicara dalam hidup kita. Jadi dan kasih karunia itu Tuhan itu benar-benar turun atas hidup kita. Saya baca kalau di Matius apa Markus ya, tentang wanita Sirofenisya yang datang kepada Tuhan dengan tersungkur. Saya percaya dia menenangkan hatinya sampai Tuhan bisa tergetar hatinya untuk mencurahkan kasih karunia-Nya. Karena waktu itu wanita ini bilang
biarlah remah-remah yang diberikan kepada anak biar dimakan sama anjing. Dan saya percaya saya juga seperti anjing waktu itu, bisa merendahkan hati saya di hadapan Tuhan, merendahkan saya nggak layak. Itu saya nggak layak, kita pendosa. Saya juga pendosa juga. Dan dari situ Tuhan melihat kerendahan hati wanita ini. Dan saya percaya juga kalau kita merendahkan hati kita di tangan Tuhan, Tuhan pasti pulihkan kehidupan kita. Tuhan pasti ubahkan kehidupan kita menjadi baru. Dan ini yang menjadi pengalaman hidup. Bagaimana kita harus terus belajar menuju keputusan. Bagaimana kita mencapai perkenanan Tuhan. Bagaimana kita untuk terus mengejar keputusan supaya Allah terus masuk dan bertata dalam hidup kita. Dan dari situ Allah pasti mengubahkan hidup kita. Dan iblis itu tidak pernah takut pada orang Kristen yang cuma datang ke gereja. Dan iblis pun nggak takut kalau kita orang Kristen cuma baca Alkitab. Tapi iblis itu takut kalau orang Kristen ini diubahkan Tuhan dari hari demi hari menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Dan segambar dengan Allah ini yang dinamakan kekudusan. Bagaimana kita dilayakkan, tidak disucikan, dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk kita semua. Kalau kita tidak pernah bertobat dan menerima keputusan itu cuma bisa ketawa. Janganlah kita menjadi Kristen yang cuma pencitraan, jadi cuma ke gereja, cuma pura-pura baik, tapi kehidupan di belakangnya kakak-kakak. Penyembahan sebenarnya itu bukan di dalam gereja. Penyembahan kita kepada Tuhan itu bukan cuma dengan lagu yang lagu penyembahan, tapi penyembahan kita yang sebenarnya itu pada waktu kita keluar dari gereja, dari tempat ini, di luar kita menjadi dalam keluarga, dalam pekerjaan. Itu penyembahan kita yang sebenarnya bagaimana kita melakukan dan taat apa yang menjadi keinginan Tuhan. Supaya kita bagaimana kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau kita sudah melekat kepada Tuhan, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan pikirkan untuk kita. Karena saya percaya firman Tuhan juga katakan Tuhan merenda kita dalam waktu kita masih dalam kandungan. Tuhan punya rancangan dan Tuhan punya masa depan kita itu Tuhan yang tentukan. Tapi seringkali kita yang selalu menggagalkan rancangan-rancangan Tuhan itu. Saya berapa kali sudah menggagalkan rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup saya karena kesombongan saya, karena keegoisan saya. Dan ini menjadi kesaksian buat kita semua. Tanpa penyerahan diri total kepada Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena sedikit saja kita melenceng dari jalurnya Tuhan, dari rancangan Tuhan, kita melenceng sedikit, lama-lama tambah jauh. Dan pada saat itu Tuhan pasti tarik lagi. Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Saya sering menguatkan teman-teman di Bedah itu, bagaimana Tuhan memproses mereka cukup berat. Sering banyak dari mereka yang
masalahnya nggak terlalu berat tapi vonisnya berat. Cuma ada yang 4 tahun, ada yang 20 tahun gitu. Tapi terlepas dari benar atau salah, biar Tuhan yang menentukan. Tapi dari situ bagaimana Tuhan izinkan proses mereka itu untuk dibentuk di tempat itu, saya katakan jangan melawan. Di sini firman Tuhan dikatakan jangan menyerah. Bagaimana proses Tuhan, bagaimana ajaran Tuhan itu saya enak. Penjara itu kemarin waktu dimintain karena gedungnya baru semua. Yang gedung yang lama waktu sudah dirobohkan dan diganti yang baru. Dan waktu itu saya ditarik sama teman saya. Kapalnya sih lumayan besar, segini ya, 6 kali berapa? Itu diisi 43 orang. Waktu saya melihat itu wah luar biasa. Jadi saya nggak bisa tidur, jadi saya harus tukar tempat tidurnya orang itu, saya kasih uang supaya tukar. Orangnya tidur di bawah, saya kasih uang supaya saya bisa tidur di tempatnya dia. Dan itu nggak ada kipas, nggak ada apa-apa. Kalau sakit saudara, satu kamar pasti batuk semua, 2-3 hari pasti batuk semua. Jadi kalau ini harus kirim saya obat itu sak gebok. Karena saya nggak sakit loh, orang-orang yang sakit saya kasih supaya saya nggak tular. Tapi dari situ cara Tuhan ini aneh loh. Dari situ orang-orang itu mulai hormat dengan saya, karena saya sembuhkan mereka. Jadi orang yang sakit sampai menggigil, saya kasih obat, dan setelah sembuh 2 hari saya sembuh sudah. Terima kasih Bu. Dan saya percaya kalau ke tempatnya di Poli mungkin mereka belum tentu dikasih obat yang bagus ya. Jadi mereka sangat berterima kasih. Jadi saya dari situ mereka mulai yang pertamanya menganggap saya pesimis ya. Karena saya kulit putih ini mereka benci. Tapi dari situ Tuhan bisa ubahkan mereka. Tuhan bisa ubahkan hati mereka. Dan sering pengalaman saya tulis di surat, saya kasih ke Elis tiap pelayanan, tiap hari Jumat Sabtu saya tukar surat. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya bisa bebas semua karena kemurahan Tuhan. Dari situ pengalaman saya sebenarnya kalau Tuhan menyertai, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, itu buat saya sudah biasa Tuhan. Itu sebenarnya berkat itu bukan saya cari, tapi saya yakin itu karena kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sertai, biarpun keadaan apapun. Saya percaya waktu itu saya seperti kayak domba ditaruh di tengah-tengah serigala. Salah sedikit bacok ya. Apalagi kemarin saya 2 minggu sebelum saya bebas, kamar saya dikeroyok sama kamar sebelah. Jadi sempat ada cekcok warga saya sampai kamar sebelah karena hal sepele, karena es batu. Mereka minta es batu terus tiap hari, dan warga saya minta ini tuh nggak mau, nggak suka, akhirnya ditempelin. Setelah itu 1-2 kamar itu 4 orang langsung berduduk ke kamar saya. Dan puji Tuhan, kemarin saya waktu sebelum saya bebas, orang-orangnya yang ngobrol sama saya itu bisa besar. Bukan karena
saya yang ngurus, karena salahnya mereka sendiri. Saya percaya itu juga penyertaan Tuhan. Tapi yang terpenting berkat terbesar, bagaimana kita meresponi, punya respon yang benar terhadap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Bukan pada saat saya bebas, atau pada saat kita dipulihkan, atau pada saat kita disembuhkan. Berkat terbesar itu pada saat kita mengalami proses ini. Bagaimana kita mempunyai respon yang benar, karena di situ Tuhan mau kita yang diubahkan hati kita. Tuhan yang mau bentuk hati kita, bukan keadaan kita. Dan saya ada kesaksian, ada seorang pelayan juga di Medaeng itu, ibu-ibu, bagaimana kehidupan keluarganya, suaminya punya beli, dan akhirnya sampai menikah dan punya anak. Dan ibu ini terus berdoa, minta sama Tuhan supaya suaminya dikembalikan. Tapi Tuhan nggak jawab. Sampai akhirnya ibu ini bilang sama Tuhan, terserah Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan, saya kerjakan. Dan dari situ Tuhan pakai hidupnya menjadi sangat luar biasa. Dia dipakai Tuhan sampai khotbah, sampai ke luar negeri, sampai punya profesor doa banyak. Tapi sampai sekarang keadaan itu belum keluarganya masih belum dipulihkan. Saya percaya Tuhan untuk memulihkan kita itu tinggal membalikan tangan, pasti Tuhan mampu. Dan saya percaya itu suaminya pasti bisa kembali. Tapi yang terpenting bukan itu. Terpenting bagaimana respon ibu ini untuk menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan. Dan dari situ Tuhan yang berperkara dalam hidup ini. Dari situ rancangan Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan, bagaimana rancangan Tuhan yang kita tidak pernah mengerti, itu yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya ini juga saya terapkan dalam hidup saya. Saya kemarin bebas ini juga ujian-ujian baru sudah menanti juga. Yang pertama kemarin saya tanggal 1 bebas ya, hari Jumat, dan hari Minggu malam itu rekan pelayanan saya, ketua yayasan saya meninggal karena pneumonia, dan 1 bulan dia di ICU. Dan akhirnya hari Minggu kemarin Tuhan panggil. Dan ini bukan juga berat buat pelayanan saya. Saya punya pelayanan untuk penjara-penjara, rutan di Jawa Timur, dan saya pengurus bagian pengawasan dan juga koordinator untuk lapas Pamekasan Lama dan Baru. Dan ini menjadi ujian baru buat kita semua, karena selama ini jangan pernah kita pakai logika kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena semua ini Tuhan pasti sediakan. Karena ini selama kita mengandalkan pikiran kita, bagaimana mengandalkan koneksi kita, kenalan kita, Tuhan nggak berkenan. Karena Tuhan lebih berkenan bagaimana penyerahan kita total 100%. Seperti kalau kita naik mobil, kalau kita serahkan kendalinya, setirnya di tangan Tuhan, janganlah kita juga ikut nyetir mobilnya, pasti nabrak.
Jadi serahkan semua tangan Tuhan, bagaimana Tuhan yang mengarahkan hidup kita, mengandalkan Tuhan 100% Tuhan. Untuk penutupnya itu kita baca yang Ibrani 12 ini ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya beroleh bagian dalam ketegusannya. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan malam ini. Saya serahkan